Batasannya di mana sih orang tua membantu anak untuk mengambil keputusan? Jadi kita komunikasikan dulu, kita diskusi dulu dengan anak, baru kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam pandangan kita. Batasannya di mana sih orang tua membantu anak untuk mengambil keputusan? Nah, kalau anak sudah bisa bicara secara verbal, sudah bisa komunikasi dengan orang tua, tentunya kita tetap harus diskusi dulu dengan anak sebelum kita memutuskan sesuatu terhadap anak. Nah, kalau kita lihat misalnya salah satu teman anak kita itu memang sering memukul, kata-katanya kasar, misalnya seperti itu, kita perlu komunikasi dulu dengan anak kita sebelum kita bilang, mama lebih seneng kamu berteman banyak dengan si ini deh, karena si ini lebih baik kayaknya perilakunya gitu. Nah, kita perlu komunikasi dulu dengan anak kita, misalnya tadi, menurut kamu mukul itu boleh nggak sih? Gitu, kok bisa ya dia mukul kenapa sih? Gitu. Kalau dia dipukul menurut kamu gimana? Jadi kita komunikasikan dulu, kita diskusi dulu dengan anak, baru kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam pandangan kita gitu. Menurut mama kayaknya memang teman kamu yang suka mukul ini kayaknya kurang oke ya perilakunya ya gitu. Kamu bisa nggak sih kalau kamu tetap main sama dia, tapi kamu nggak ikut-ikutan perilaku suka mukul, bisa nggak menurut kamu? Kita komunikasikan seperti itu gitu. Tapi kalau mama sih lebih suka kamu berteman sama si B sebenarnya, karena si B ini orangnya sopan, rajin gitu. Kita bisa menyampaikan hal-hal yang menurut kita baik di teman yang satunya gitu, sehingga anak bisa akhirnya membandingkan begitu, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Tapi jangan kita ajarkan untuk menjauhi anak yang suka mukul gitu ya, maksudnya udah gak usah temenan, udah kita ledekin aja anak yang suka mukul, itu tidak gitu. Kita ajarkan untuk pasang boundaries gitu. Misalnya kalau di sekolah ada teamwork, ada kerjasama, harus bekerja dengan anak yang kita nggak suka, ya bagaimana perilakunya gitu, bagaimana sikap kita gitu. Tapi kalau untuk main-main gitu misalnya, kita arahkan anak untuk bergaul dan berteman dengan lingkungan, dengan teman-teman yang positif gitu. Itu juga bisa, tapi tentunya balik lagi, kita diskusi dengan anak, kita saling terbuka dengan anak untuk membicarakan suatu permasalahan tertentu atau satu situasi tertentu. Sehingga anak tetap merasa diikut sertakan dalam keputusan yang dibuat oleh orang tua. Contoh gampangnya kayak pemilihan baju kalau misalnya anak masih kecil gitu. Sebenarnya kita sudah milihin baju duluan nih, kita mau pergi ke kawinan misalnya, kita udah milihin duluan baju untuk anak. 5 baju yang menurut kita oke untuk dipakai ke kawinan. Dari 5 baju ini kita minta anak untuk memutuskan gitu, baju yang mana yang kamu mau pakai gitu. Itu sebenarnya sudah pilihan orang tua semua ke 5 bajunya, tapi kita ingin anak belajar memutuskan gitu. Sehingga kita nggak langsung mutusin, kamu pakai baju yang ini, enggak, tetap anak yang milih. Walaupun anak memilih dari beberapa pilihan yang sudah kita pilih sebelumnya. Sehingga anak belajar untuk memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keinginan anak. Kita sebagai orang tua usahakan untuk tetap mempertimbangkan pendapat anak gitu. Walaupun pada akhirnya kita yang memutuskan. Tapi ini untuk anak yang usia-usianya kecil. Kalau untuk udah anak-anak usia remaja misalnya seperti itu, mungkin orang tua juga agak kesulitan ya untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, karena remaja ini kan tentunya sudah lebih mampu untuk berkomunikasi, sudah lebih mampu untuk memutuskan juga sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita memutuskan secara sepihak, anak itu biasanya menjadi marah, kesel dan lain-lain yang akan terlihat gitu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.